Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Terima kasih saya ucapkan atas kehadirannya pada acara rapat online kali ini. Perkenalkan, nama saya Ananda Nurlita selaku moderator rapat online kali ini. Saya akan membacakan susunan acaranya. Yang pertama, pembacaan daftar presensi oleh Yusuf. Yang kedua, pembahasan materi tentang bagaimana harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat. Yang ketiga yaitu penutup. Ya, baiklah, langsung saja kita mulai acara yang pertama yaitu pembacaan daftar presensi oleh Saudara Yusuf. Kepada Saudara Yusuf, kami persilahkan. Tes. Ada suara nggak? Ada kok. Ada. Oke, Mas. Sebelumnya mohon maaf, selagi membacakan presensi, saya tidak bisa menyalakan kamera karena tidak mendukung. Baiklah, semuanya dilanjutkan. Yang menghadiri rapat pada pagi ini ada saya sendiri, yaitu Abdallah Sila Yusuf. Yang kedua, Adam Fatahillah Zainullah. Selanjutnya, Aldo Azrial Susanto. Yang keempat, Aloysius Riandika. Yang kelima, Ananda Nurlita. Yang keenam, Anang Rizky Setiawan. Yang ketujuh, Arik Zuhdi. Yang ke-8, Aulia Dwi Kurniawan. Yang ke-9, Ciko Edi Alfariski. Yang 10, Christopher Klose. 11, Diki Ardi Wibowo. Dan yang terakhir, Eka Rianto. Selanjutnya kita masuk ke acara yang kedua yaitu pembahasan materi mengenai bagaimana harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat, sekaligus diskusi yang diharapkan dapat menghasilkan pembahasan yang bermanfaat untuk menambah ilmu para anggota rapat. Menurut Saudara Yusuf, apakah Anda memiliki hak? Dan apakah Anda memiliki kewajiban? Mana yang akan Anda dahulukan? Silakan dijawab. Yang pertama, mohon izin menjawab. Tentu karena setiap manusia memiliki hak dan kewajiban pada diri mereka masing-masing. Karena pada dasarnya hak adalah hal yang kita dapatkan setelah menjalani kewajiban dan kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Dan tentu saja saya memiliki kewajiban karena kewajiban sendiri adalah sesuatu yang harus dilakukan untuk mendapatkan hak. Setiap manusia memiliki hak asasi manusia yang diperoleh sejak lahir. Menurut saya pribadi, tentu saya jelas memilih kewajiban karena hal itu merupakan sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Sekian dari saya. Selanjutnya, menurut Saudara Adam, apa sebenarnya yang dimaksud dengan hak dan kewajiban itu? Dan bagaimanakah hubungan dari keduanya? Silakan jawabannya. Yang pertama izin menjawab. Menurut saya, hak itu adalah sesuatu yang dimiliki manusia secara hakiki dan hak itu tidak akan lepas dan tidak boleh dirampas oleh orang lain. Seperti yang dikatakan oleh Saudara Yusuf tadi. Dan kewajiban yaitu sesuatu yang harus atau wajib dilakukan oleh setiap orang. Contohnya itu seperti kita bela negara, itu adalah suatu hak bagi setiap warga negara untuk ikut serta dalam upaya bela negara. Juga merupakan kewajiban bagi setiap warga negara Indonesia khususnya untuk ikut membela negara, karena dalam upaya bela negara kita harus bersama-sama dan tidak bisa sendiri-sendiri. Sekian dari saya. Izin bertanya, moderator. Ya, selanjutnya. Ya, kalau seandainya kita udah menjalankan hak kita, tapi kalau kita nggak mendapatkan kewajiban kita, apa sih yang timbal apa yang kita rasakan gitu? Yang seharusnya dilakukan itu apa?
Apakah ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Bisa diulang, Saudara Grace, tadi gimana? Jadi kan seandainya nih kita udah menjalankan hak kita. Nah, cuman kita tuh nggak mendapatkan kewajiban kita, kayak misalnya kita udah bekerja, cuman kita ditunggak lah gajinya. Nah, apa sih yang seharusnya kita lakukan gitu? Mungkin maksud Saudara Chris kebalik sih, mungkin kita udah menjalankan kewajibannya, tapi kita belum mendapatkan hak-haknya karena kewajiban kita mungkin contoh sebagai pekerja kan emang kerja gitu, tapi hak kita untuk misalnya seperti untuk menunggak gaji yang lebih tinggi, mendapatkan perlindungan saat bekerja itu emang itu merupakan hak seorang pekerja gitu. Mungkin yang kita bisa lakuin itu bisa terutama bagi kita untuk menuntut haknya itu emang kewajiban kita dulu harus dijalani terlebih dahulu. Menurut pengertian sendiri, hak itu adalah segala sesuatu semestinya kita peroleh dari orang lain, tetapi kewajiban harus dijalankan terlebih dahulu. Menurut saya sih gitu. Oke, terima kasih Saudara Aloy. Ya, selanjutnya menurut Saudara Aldo, apakah dengan mengakui hak-hak manusia berarti menolak masyarakat? Silakan pendapatnya. Ya, menurut saya, orang Indonesia menerima perbedaan agama dan mentoleransi hidup berdampingan dengan pengikut agama yang berbeda. Namun mereka tampaknya menolak pilihan individu seperti dalam masalah pernikahan beda agama dan dengan tegas menolak LGBT. Penolakan ini juga didasarkan pada kenyataan bahwa banyak orang Indonesia melihat hak asasi manusia sebagai konsisten dengan keyakinan agama mereka, yaitu hak tidak dapat bertentangan dengan pendapat agama mereka. Masyarakat Indonesia menerima hak asasi manusia dan mengakui bahwa itu adalah hal yang penting, tetapi menunjukkan bahwa penerimaan memiliki keterbatasan. Dan banyak orang Indonesia menolak beberapa hak individu. Dengan kata lain, hak asasi manusia di Indonesia dapat dikatakan sebagai hak asasi manusia tanpa liberalisme, atau menolak adanya pembatasan, khususnya dari pemerintah dan agama. Nah, ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang hak asasi manusia di Indonesia dipengaruhi oleh ide-ide komunal seputar agama dan nasionalisme. Dari saya. Selanjutnya menurut Saudara Aloysius, mana yang benar melaksanakan kewajiban terlebih dahulu baru menuntut hak atau sebaliknya menikmati hak terlebih dahulu baru menunaikan kewajiban? Silakan dijawab. Oke, izinkan saya menjawab. Kalau menurut saya, kita sebagai manusia harus menjalankan kewajibannya terlebih dahulu sebelum mendapatkan hak-hak kita. Pinjam HP, Bun? Alasannya, karena kewajiban merupakan sesuatu yang mutlak dan harus kita laksanakan. Dan apabila kewajiban itu kita tunda-tunda, maka hak kita kan juga tertunda. Alasan kenapa setiap orang harus mendahulukan kewajiban dibanding haknya, karena secara tidak langsung hak-hak yang kita punya ini akan kita dapat tanpa harus menuntut hak kita sendiri. Karena setiap orang yang mendahulukan kewajibannya dapat terpenuhi dan kita akan mendapatkan hal-hal serupa dengan orang lain. Karena menurut KBBI, kewajiban sendiri itu adalah segala sesuatu yang semestinya kita berikan kepada orang lain guna menghormati hak orang lain. Kalau setiap orang yang di dunia ini, terutama setiap orang jika mendahulukan haknya dibandingkan
dengan kewajibannya, maka setiap pribadi tidak akan ada mendapatkan hak-haknya sendiri dan tidak terpenuhi sedikit pun. Sebab tanpa adanya orang yang melakukan kewajibannya, maka tidak akan ada hak yang kita terima dari orang lain. Menurut saya seperti itu. Terima kasih. Mengharmonikan kewajiban dengan hak. Bagaimana cara mengharmonikan kewajiban dengan hak tersebut? Menurut pendapat saya, hak dan kewajiban itu merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan. Setiap kewajiban seseorang berkaitan dengan hak orang lain, dan begitu pula sebaliknya. Jika hubungan warga negara dengan negara itu bersifat timbal balik dan saling membutuhkan, salah satu cara untuk mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan menghindarkan diri kita dari sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri. Sikap egois ini bisa menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya itu sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap egois itu akan menghalalkan segala cara agar haknya dapat terpenuhi, meskipun caranya dapat melanggar hak orang lain. Upaya untuk mengharmonisasikan hak dan kewajiban asasi manusia itu merupakan salah satu bentuk dukungan terhadap penegakan hak asasi manusia yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, sebagai warga negara dari bangsa dan negara yang beradab, sudah sepantasnya sikap dan perilaku kita mencerminkan sosok manusia yang beradab, yang selalu menghormati keberadaan orang lain secara kafah dan saling menghormati satu sama lain. Ya, selanjutnya menurut Saudara Anang, bagaimana sumber historis menegakkan hak asasi manusia menurut peristiwa Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis? Silakan jawab. Oke, baik. Jadi sumber historis menegakkan hak asasi manusia menurut peristiwa dari Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis itu, yang pertama itu dari Magna Carta. Dia tuh piagam perjanjian antara Raja John dan Inggris dengan para bangsawan disebut Magna Carta. Yang isinya itu adalah pemberian jaminan beberapa hak oleh raja kepada para bangsawan beserta keturunannya, seperti hak untuk tidak dipenjarakan tanpa adanya pemeriksaan pengadilan. Jaminan itu diberikan sebagai balasan atas bantuan biaya pemerintahan yang telah diberikan oleh para bangsawan. Sejak saat itu, jaminan hak tersebut berkembang dan menjadi bagian dari sistem konstitusional Inggris. Yang kedua itu menurut Revolusi Amerika. Jadi perang kemerdekaan rakyat Amerika Serikat melawan penjajahan Inggris disebut Revolusi Amerika. Declaration of Independence atau Deklarasi Kemerdekaan dan Amerika Serikat menjadi negara merdeka tanggal 4 Juli 1776 merupakan hasil dari revolusi ini. Dan yang terakhir itu adalah Revolusi Prancis, yang dimana bentuk perlawanan rakyat Prancis kepada rajanya sendiri, Louis, yang telah bertindak sewenang-wenang dan absolut. Jadi di deklarasi des Hommes et de Citoyen atau pernyataan hak-hak manusia dan warga negara dihasilkan oleh Revolusi Prancis. Pernyataan ini memuat 3 hal: hak atas kebebasan, liberty, kesamaan, equality, dan persaudaraan, fraternite. Dalam perkembangannya, pemahaman mengenai HAM makin luas. Sejak permulaan abad ke-20, konsep hak asasi berkembang menjadi 4 macam kebebasan, the 4 freedoms. Konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Amerika Serikat, yaitu Franklin D. Roosevelt. Nah, keempat macam-macam kebebasan ini itu meliputi, pertama, kebebasan untuk beragam, freedom of religion. Yang kedua itu kebebasan untuk berbicara dan berpendapat, freedom of speech. Dan yang ketiga itu kebebasan dari kemelarataan, itu tuh freedom from when, and yang keempat itu kebebasan dari ketakutan, freedom of fear. Baik, mungkin itu menurut historis dari peristiwa Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Terima kasih.
selanjutnya, menurut Saudara Arik, bagaimana sejarah perkembangan hak asasi manusia di Indonesia? Silakan, Saudara Arik. Baik, izin menjawab. Sejarah perkembangan hak asasi manusia di Indonesia itu tentunya pemahamannya sih udah berlangsung cukup lama ya. Tapi secara garis besar itu dari perkembangan HAM itu terbagi dalam 2 periode, yaitu periode yang sebelum kemerdekaan, yaitu 1908 sampai 1945, dan periode kedua, yaitu setelah kemerdekaan 1945 sampai sekarang. Jadi yang pertama nih ya, untuk sebelum kemerdekaan, yaitu 1908 sampai 1945. Yang pertama, itu dari Budi Utomo, yang dalam konteks pemikiran HAM-nya itu, pemimpinnya itu udah memperlihatkan adanya kesadaran untuk berserikat dan mengeluarkan pendapat, seperti kayak petisi-petisi yang dilakukan kepada pemerintah kolonial maupun dalam tulisan yang dalam surat kabar guru desa. Untuk pemikiran HAM Budi Utomo dalam bidang hak kebebasan berserikat dan mengeluarkan pendapat. Lalu yang kedua, adanya Perhimpunan Indonesia. Dia ini lebih menitik beratkan pada hak untuk menentukan nasib sendiri. Lalu yang ketiga, ada Syarikat Islam, menekankan pada usaha untuk memperoleh penghidupan yang layak dan bebas dari penindasan. Yang keempat, ada Partai Komunis Indonesia. Partai yang berlandaskan paham Marxisme ini lebih condong pada hak yang bersifat sosial dan menyentuh isu yang berkenan dengan alat produksi. Dan yang kelima, Industrial Parties. Pemikiran HAM yang paling menonjol itu hak untuk mendapatkan kemerdekaan serta mendapat perlakuan yang sama. Yang keenam, ada Partai Nasional Indonesia, yaitu mengedepankan pada hak untuk memperoleh kemerdekaan. Dan yang ketujuh, Organisasi Pendidikan Nasional Indonesia yang menekankan pada hak politik, yaitu hak untuk mengeluarkan pendapat, hak untuk menentukan nasib sendiri, hak berserikat dan berkumpul, hak persamaan di muka hukum, serta hak untuk turut dalam penyelenggaraan negara. Nah, lalu itu dari ketujuh organisasi tersebut itu berasal dari periode pertama sebelum kemerdekaan. Dan sekarang untuk yang kedua, periode setelah kemerdekaan, 1945 hingga sekarang. Yang pertama, periode 45 sampai 50. Pemikiran HAM pada periode awal kemerdekaan ini masih pada hak untuk merdeka, hak kebebasan untuk berserikat melalui organisasi politik yang didirikan, serta hak kebebasan untuk menyampaikan pendapat. Pemikiran HAM telah mendapat legitimasi secara formal karena telah memperoleh pengaturan dan masuk ke dalam hukum dasar negara, yaitu UUD 45. Komitmen terhadap HAM pada periode awal sebagaimana ditunjukkan pada dalam maklumat pemerintah tanggal 1 November 1945. Lalu periode yang kedua, yaitu tahun 50 sampai 59. Dalam perjalanan ini, negara Indonesia dikenal sebagai sebutan periode demokrasi parlementer. Pemikiran HAM pada periode ini menempatkan momentum yang sangat membanggakan, karena suasana kebebasan yang menjadi semangat demokrasi liberal atau demokrasi parlementer mendapat tempat di kalangan elit publik. Namun, di sini indikatornya terdapat 5 aspek. Yang pertama, semakin banyak tumbuh partai dengan beragam ideologinya masing-masing. Kedua, kebebasan pers sebagai pilar demokrasi dapat menikmati kebebasannya. Ketiga, pemilu sebagai pilar lain dari demokrasi berlangsung dengan suasana kebebasan, adil, dan demokratis. Keempat, parlemen atau DPR representasi dari kedaulatan rakyat, menunjukkan kinerja dan kelasnya sebagai wakil rakyat. Lalu yang kelima, wacana dan pemikiran tentang HAM mendapat iklim yang kondusif, sejalan dengan tumbuhnya kekuasaan. Lalu periode yang ketiga yaitu 59 sampai 66. Periode ini yang berlaku adalah sistem demokrasi terpimpin sebagai reaksi penolakan Soekarno terhadap sistem demokrasi parlementer. Jadi pada sistem ini kekuasaan berpusat di tangan presiden. Dari akibat dari itu presiden melakukan tindakan inkonstitusional baik pada tataran suprastruktur politik maupun dalam tataran infrastruktur politik. Lalu pada periode yang keempat, yaitu periode 66 sampai 98. Nah, ini terjadi peralihan pemerintahan dari Soekarno ke Soeharto. Jadi ada semangat untuk menegakkan HAM. Jadi pada masa awal ini udah diadakan berbagai seminar tentang HAM. Salah satu seminar tentang HAM ini dilaksanakan pada tahun 67 yang merekomendasikan gagasan tentang perlunya pembentukan pengadilan HAM, pembentukan komisi
dan Pengadilan HAM untuk wilayah Asia. Selanjutnya pada 1968 diadakan Seminar Nasional Hukum II. Ia merekomendasikan perlunya hak uji material untuk dilakukan gunanya melindungi HAM. Lalu untuk periode yang sekarang, 98 hingga sekarang. Jadi pergantian rezim atau pergantian kekuasaan pemerintahan pada tahun 98 memberikan dampak yang besar pada kemajuan dan perlindungan HAM. Jadi pada saat itu sudah mulai dilakukan pengkajian terhadap beberapa kebijakan pemerintah Orde Baru yang berlawanan dengan penyujuan dan perlindungan HAM. Nah, selanjutnya dilakukan penyusunan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberlakuan HAM dalam kehidupan ketatanegaraan dan kemasyarakatan di Indonesia. Jadi strategi penegakan HAM pada periode ini dilakukan melalui 2 tahap, yaitu tahap status penentuan dan tahap penataan aturan secara konsisten. Pada tahap penentuan telah ditetapkan beberapa penentuan perundang-undangan tentang HAM seperti amandemen konstitusi negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, dan ketentuan perundang-undangan lainnya. Ya, terima kasih untuk jawabannya Mas Arik. Selanjutnya, akhir ini kita menyaksikan berbagai gejolak dalam masyarakat yang sangat memprihatinkan, yakni munculnya karakter buruk yang ditandai kondisi kehidupan sosial budaya kita yang berubah sedemikian drastis dan drastis. Menurut Saudara Aulia Dwi, bagaimana kita dapat memahami situasi semacam ini? Silakan dijawab, Saudara Aulia Dwi. Ya, izin menjawab. Menurut saya, situasi yang bergejolak serupa ini dapat dijelaskan secara sosiologis karena ini memiliki kaitan dengan struktur sosial dan sistem budaya yang telah terbangun pada masa lalu. Mencoba membaca situasi pasca reformasi sekarang ini, terdapat beberapa gejala sosiologis fundamental yang menjadi sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat kita. Pertama, suatu kenyataan yang memprihatinkan bahwa setelah kembangnya struktur kekuasaan oktokrasi yang dimainkan rezim Orde Baru, ternyata bukan demokrasi yang kita peroleh, melainkan oligarki di mana kekuasaan terpusat pada sekelompok kecil elit, sementara sebagian besar rakyat atau demos tetap jauh dari sumber-sumber kekuasaan, yaitu wewenang, uang, hukum, informasi, pendidikan, dan sebagainya. Kedua, sumber terjadinya berbagai gejolak dalam masyarakat kita ini adalah akibat munculnya kebencian sosial budaya terselubung atau sociocultural animosity. Gejala ini muncul dan semakin menjadi-jadi pasca turunnya rezim Orde Baru. Ketika rezim Orde Baru berhasil dilengsarkan, pola konflik di Indonesia ternyata bukan hanya terdapat antara penduduk fanatik Orde Baru dengan penduduk reformasi, tetapi justru meluas menjadi konflik antar suku, antar umat, beragama, kelas sosial, kampung, dan sebagainya. Sekian dari saya. Ya, terima kasih. Jika menengok pada proses integrasi bangsa Indonesia, persoalannya terletak pada kurangnya mengembangkan kesepakatan nilai secara alamiah dan partisipatif atau integrasi normatif dan lebih mengandalkan pendekatan kekuasaan atau integrasi koersif. Menurut Saudara Ciko, atas dasar kenyataan demikian, maka cita-cita reformasi untuk membangun Indonesia baru harus dilakukan dengan cara apa? Bagaimana pandangan Anda tentang hal tersebut? Silakan dijawab. Ya, kalau menurut saya ada satu cara atau pandangan gitu bahwa Indonesia baru harus dibangun dari hasil perombakan terhadap keseluruhan tatanan kehidupan masa lalu. Inti dari cita-cita tersebut adalah sebuah masyarakat sipil demokratis yang mampu mengharmonikan kewajiban dan hak-hak negara dan warga negara, entitas negara persatuan dari bangsa, multikultur seperti Indonesia yang hanya bisa bertahan lebih kokoh jika berdiri di atas landasan pengelolaan pemerintah yang
sanggup menjamin keseimbangan antara pemenuhan prinsip kebebasan, kesetaraan, persaudaraan yang berlaku bagi segenap warga dan elemen kebangsaan. Yang dituntut bukan hanya pemenuh hak-hak individu dan kelompok masyarakat yang melainkan kewajiban untuk mengamalkan solidaritas atau gotong royong dalam rangka kenyamanan dan kebahagiaan hidup bangsa secara keseluruhan. Ya, sekian dari saya. Ya, selanjutnya menurut Saudara Christopher, bagaimana sumber politik tentang harmoni, kewajiban, dan hak negara dan warga negara di Indonesia? Silakan dijawab Saudara Chris. Ya, mohon menjawab. Sumber politik yang mendasari dinamika kewajiban dan hak negara dan warga negara Indonesia adalah proses dan hasil perubahan UUD 1945 yang terjadi pada era reformasi. Pada awal era reformasi atau pertengahan 1998, muncul berbagai tuntutan reformasi di masyarakat. Beberapa tuntutan reformasi itu adalah yang pertama, mengamandemen UUD NRI 1945. Yang kedua, penghapusan doktrin duifungsi ABRI. Yang ketiga, menegakkan supremasi hukum, penghormatan hak asasi manusia atau HAM, serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme atau KKN. Yang keempat, melakukan desentralisasi dan hubungan yang adil antara pusat dan daerah. Yang kelima, otonomi daerah. Yang keenam, mewujudkan kebebasan pers, dan yang ketujuh, mewujudkan kehidupan demokrasi. Lalu, berdasarkan hal itu, MPR hasil pemilu 1999 sesuai dengan kewenangannya yang diatur dalam pasal 3 dan pasal 37 UUD 1945, melakukan perubahan secara bertahap dan sistematis dalam 4 kali perubahan, yakni perubahan pertama pada sidang umum MPR 1999, yang kedua perubahan pada sidang tahunan MPR tahun 2000, dan yang ketiga perubahan ketiga pada sidang tahunan MPR 2001, dan yang terakhir keempat yaitu pada sidang tahunan MPR 2002. Menurut saya begitu. Sekian. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ketentuan mengenai hak warga negara di bidang pendidikan semula diatur dalam pasal 31 ayat 1 UUD 1945. Setelah perubahan UUD 1945, ketentuannya tetap diatur dalam pasal 31 ayat 1 UUD 1945. Namun dengan perubahan. Menurut Saudara Diki, apa yang mengalami perubahan dari pasal tersebut? Silakan. Ya, sebelumnya saya izin menjawab. Pada rumusan awal Undang-Undang Dasar Pasal 31 Ayat 1 berbunyi, warga negara berhak mendapatkan pengajaran, dan isi rumusan perubahannya yaitu setiap warga berhak mendapatkan pendidikan. Perubahan pasal tersebut terletak pada penggantian kata tiap-tiap menjadi tiap dan kata pengajaran menjadi pendidikan. Perubahan kata tiap-tiap menjadi setiap merupakan penyesuaian terhadap perkembangan bahasa Indonesia. Kata pengajaran diubah dikarenakan memiliki makna yang sempit, sehingga dibuat revisi seperti itu. Arti dari pendidikan itu sendiri ialah proses menanamkan nilai-nilai, sedangkan pengajaran adalah proses mengalihkan pengetahuan. Sekian dari saya. Ya, terima kasih Diki jawabannya. Menurut Saudara Eka, apa esensi dan urgensi adanya harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara? Silakan dijawab. Ya, izin menjawab. Hak dan kewajiban merupakan suatu yang sulit untuk dipisahkan. Akan tetapi banyak terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang dalam penerapannya. Bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Tetapi kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Semua itu terjadi karena pemerintahan dan para pejabat tinggi lebih banyak mendahulukan hak diri sendiri daripada kewajibannya. Padahal menjadi seorang pejabat itu tidak cukup hanya memiliki pangkat, akan tetapi mereka berkewajiban untuk memikirkan warga negaranya, melainkan juga harus memikirkan kehidupan warga negaranya.
untuk mencapai suatu keseimbangan antara hak dan kewajiban, yaitu dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri sebagai seorang warga negara, harus tahu hak dan kewajibannya. Seorang pejabat atau pemerintah pun harus tahu akan hak dan kewajibannya, seperti yang sudah tercantum dalam hukum-hukum dan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman, sejahtera. Sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang 1945 pada pasal 28 yang menetapkan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dan lisan maupun tulisan, dan lain sebagainya. Contoh-contoh hak dan kewajiban warga negara. Hak sebagai warga negara, hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, pasal 27 ayat 2. Tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya, pasal 28A. Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya. Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, pasal 28 ayat 1. Wajib menaati hukum dan pemerintahan, pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi setiap warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada pengecualian. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan warga negara, pasal 27 ayat 3. Wajib menghormati hak asasi manusia orang lain, pasal 28J ayat 1. Yang dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ya, terima kasih untuk jawabannya. Gimana kesimpulannya? Bisa diulang, moderator? Ya, itu jawaban dari presensi yang tadi ya. Sekarang kesimpulannya, setiap manusia memiliki hak dan kewajiban pada diri mereka masing-masing. Karena pada dasarnya hak adalah hal yang kita dapatkan setelah menjalani kewajiban dan kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Hak itu adalah suatu yang dimiliki manusia secara hakiki, dan hak itu tidak akan lepas dan tidak boleh dirampas oleh orang lain. Kaitan keduanya yaitu misalnya upaya bela negara adalah suatu hak setiap warga negara untuk ikut serta dalam upaya bela negara. Juga merupakan kewajiban bagi setiap warga negara untuk membela negara. Karena dalam upaya bela negara itu kita harus bersama-sama dan tidak bisa sendiri-sendiri. Selanjutnya, liberalisme adalah sebuah ideologi, pandang filsafat, dan tradisi politik yang didasarkan pada pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah nilai politik yang utama. Alasan mengapa kita harus melaksanakan kewajiban terlebih dahulu sebelum mendapatkan hak adalah karena kewajiban merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan. Apabila kewajiban ditunaikan dengan baik, maka kita akan mendapatkan hak dengan sendirinya tanpa kita tuntut, sebab melaksanakan kewajiban merupakan cara paling utama untuk menghormati dan memberikan hak kepada orang lain. Apabila di dunia ini setiap orang mendahulukan haknya dibandingkan kewajibannya, maka sejatinya tidak akan ada hak-hak kita yang dapat terpenuhi sedikit pun. Sebab tanpa adanya orang yang melakukan kewajibannya, maka tidak akan ada hak yang kita terima dari orang lain.
Generasi pertama yaitu hak sipil dan politik yang bermula di dunia barat Eropa. Contohnya hak atas hidup, hak atas kebebasan dan keamanan, hak atas kesamaan di muka peradilan, hak kebebasan berpikir dan berpendapat, hak beragama, hak berkumpul, dan hak untuk berserikat. Generasi yang kedua yaitu hak ekonomi, sosial, dan budaya yang diperjuangkan oleh negara-negara sosialis di Eropa Timur. Misalnya hak atas pekerjaan, hak atas penghasilan yang layak, hak membentuk serikat pekerja, hak atas pangan kesehatan, hak atas perumahan, hak atas pendidikan, dan hak atas jaminan. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak. Tetapi kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya, sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada pasal 28, yang menetapkan bahwa hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan maupun tulisan, dan lain sebagainya. Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 yang berbunyi segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Dalam menjalankan hak dan kebebasan, setiap orang wajib ditunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak kebebasan orang lain. Dan untuk memenuhi tuntutan yang adil, sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis. Bukan hanya warga negara saja yang mendapatkan hak dan kewajiban. Sebagai negara Indonesia, negara juga mendapat hak dan kewajiban yang harus ditaati oleh pemerintah maupun masyarakat Indonesia. Alhamdulillah, pembahasan mengenai bagaimana harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumbu pada kedaulatan rakyat dan musyawarah untuk mufakat berjalan dengan lancar dan sukses. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasinya, dan mohon maaf jika ada kekurangan dalam rapat kali ini. Semoga apa yang kita sampaikan pada rapat kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.